Selamat sore teman-teman. Di sini aku mau cerita sedikit bagaimana sebenarnya seorang mahasiswa Gen Z bisa bertahan hidup di negara yang sangat indah dan sangat bagus dan sangat jujur pejabatnya, serta sangat uangnya digunakan dengan sangat baik kan. Kenalin, nama aku Hilmi, aku sekarang mahasiswa semester 3 Teknik Industri di Universitas Negeri Malang. Sekaligus juga aku ada di Badan Eksekutif Mahasiswa di Divisi Agitasi, Advokasi, dan Propaganda. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat yang ada di depan gedung DPR, di atas pick-up sambil teriak-teriak pemerintah, nah itu bagian saya. Nah sekarang saya mau bahas tentang hal yang lain, karena mungkin kalau diskusi-diskusi tentang negara ini atau apa, udah capek sekali ya kita dengarnya. Tapi sekarang saya mau bahas kenapa saya ada sampai di titik ini sekarang. Saya dulu itu seorang yang punya gagap dari lahir. Jadi saya bahkan untuk ngomong berdua aja, itu untuk ngomong satu kalimat itu bisa butuh waktu berdetik-detik karena saking gagapnya. Tapi sekarang saya bisa berdiri di mic ini, ngomong dengan santai ke teman-teman, itu sebuah pencapaian besar buat saya. Nah, dan ini juga kenapa saya bisa sampai ingin membahas tentang negara ya, terutamanya karena ini adalah life purpose saya mungkin. Jadi gini ceritanya. Dulu waktu masih kecil, ayah saya udah cerita tentang kebobrokan pemerintah dari saya SD. Karena ayah saya dulu adalah seorang badan eksekutif mahasiswa juga di sebuah kampus besar saat era reformasi. Jadi saat beliau menyampaikan cerita-cerita, saat beliau menyampaikan visi-visinya, itu sampai ke saya karena beliau kecewa dengan apa yang sudah ia perjuangkan di gedung yang megah itu. Sekarang udah banyak nggak berarti, bahwa sekarang udah apa, demokrasi kita sekarang kayak apa gitu. Uang kita sekarang dipakai apa, dan itu kecewa. Akhirnya ayah saya saat saya saat saya kelas 4 SD udah bilang, suara ayah aku wakilkan ke kamu. Jadi dengan itu life purpose itu tumbuh, bahwa saya sekarang membawa suara yang lebih besar daripada diri saya sendiri. Jadi akhirnya saya masuk ke pesantren, melihat realitas bagaimana sih sebenarnya manusia itu hidup berkelompok. Lalu saya masuk kuliah, dan di situ saya mulai menjalani apa yang sudah ditanamkan oleh ayah saya selama bertahun-tahun. Jadi mahasiswa di tahun sekarang itu kayaknya sulit banget ya kayaknya. Udah dikejar deadline tugas, udah di ghosting sama keras, habis itu kena kebijakan yang aneh lagi sama pemerintah. Itu akhirnya mau nggak mau, itu jelas bikin stres juga. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat quotes atau ucapan gimana caranya kita bisa sehat di sebuah negara yang sakit, itu aku rasa benar juga. Dan aku sekarang udah punya, pas ditanyain sama temen, kamu tuh emang ngapain sih kok ikut-ikut demo-demo gitu, buat apa? Terus kenapa kok Instagrammu kok penuh buat menghujat pemerintah gitu? Aku rasa itu bukan karena saya seorang yang idealistis ingin, aku ingin sebuah negara yang bla bla bla, enggak. Saya cuma ingin hal sederhana, bahwa saya dan keluarga kecil saya di masa depan bisa hidup dengan tenang, sesederhana itu. Dan dengan kondisi yang kayak gini, bahkan motor saya dua hari yang lalu mogok karena bensin Pertalite, sepertinya saya nggak bisa hidup tenang deh kalau gini terus deh. Jadi emang saya harus melakukan sesuatu gitu ya. Jadi akhirnya saya masuk badan eksekutif mahasiswa, saya terus bersuara. Tapi di satu sisi
Saya nggak cuma bersuara lewat situ saja. Saya nggak melawan dengan hanya saya jadi pen, tapi saya melawan dengan membaca. Saya melawan dengan berbicara. Dan ini mungkin adalah salah satu media saya untuk berlatih kayak gitu ya. Mungkin suatu saat sebuah mimpi kecil saya gitu ya, barangkali nanti saya bisa jadi seorang presiden mahasiswa yang bisa untuk membuat sebuah perubahan kecil, apapun itu bentuknya lewat suara. Itu hal yang sudah pernah saya coba lakukan dan rasanya sungguh lega. Kalau teman-teman pernah ingat sekitar 3 bulan yang lalu ada wacana kebijakan dari DPRD Kota Malang untuk menaikkan pajak UMKM. Nah, dari situ saya sebagai badan eksekutif mahasiswa langsung mencoba untuk survei ke UMKM yang bisa saya reach out dan saya tanyain. Dan ternyata emang banyak yang keberatan karena pajaknya naik dari 5 ke 10% dan itu besar. Akhirnya dari BEM Malang Raya berkumpul, kita konsolidasi. Habis itu kita audiensikan keresahan ini dengan kajian, dengan data, dengan suara dari masyarakat. Dan alhamdulillah hasil dari itu kebijakan tersebut dibatalkan. Satu terima kasih dari seorang UMKM itu bisa membuat saya untuk semangat untuk terus berjuang buat masyarakat, buat teman-teman saya, buat keluarga saya sendiri suatu saat nanti. Jadi ini adalah perjuangan yang lebih besar yang tidak akan pernah selesai. Nah, mungkin terkait menanggapi hal itu juga, saya mau baca puisi. Ini puisinya isinya menghujat negara, ya. Tapi ya udahlah. Oke. Judulnya Negeri Hai. Negeri Hai bukan karena banyaknya grup lawak, maka negeriku kocak karena grup-grup lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu dan para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakkan. Penegak keadilan jalannya miring, penuntut keadilan kepalanya pusing, hakim main mata dengan maling, wakil rakyat baunya pesing. Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal pepatah petitik untuk mengelabui mereka yang tertindih. Pepatah pepitik, anjing menggonggong kafilah berlalu. Sambil menggonggong kalian terus berlalu. Ada udang di balik batu, kalian yang udang kepalanya batu. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, sekali untung 2 pulau terbeli. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, kalian mati meninggalkan hutan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik kalian dihujani caci maki. Itu adalah sebuah puisi dari Kiai Mustafa Bisri yang saya pikir sangat cocok ya dengan keadaan kita saat ini. Dan mungkin ini dapat menjadi refleksi kenapa mahasiswa harus tetap bersuara, mahasiswa harus tetap melawan, dan bukan hanya mahasiswa, kita semua harus melawan dengan cara kita masing-masing. Maka dari itu mungkin saya mau tutup ini dengan quotes dari Tan Malaka yang mungkin bakal selalu kuat. Bila kaum muda yang terpelajar dan terdidik tidak mau untuk melakukan kerja-kerja konkret kepada masyarakat, maka pendidikan itu lebih baik tidak ada sama sekali. Sekurang-kurangnya kaum muda harus mengingat apa kontribusi masyarakat yang sudah berikan kepada mereka, dan kita harus membalasnya kembali kepada masyarakat. Terima kasih, saya Muhammad Ilmi Faik. Salam masyarakat baru.